hangat, coba buat lebih dekat. Dakek je. Dakek je. Nanti tak terasa pinggangnya tak akan sakit bagian. Ya. Alhamdulillah, InsyaAllah pagi ini kita akan membedah surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 35. Surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 35. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para guru, para masyayikh, dan untuk diri kita sendiri. Semoga Allah membukakan batin ini, menerima, memahami ayat-ayatnya. Ala hadhihi an-niyyah wa likulli salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi al-wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Jadi isi daripada surat Al-Ma'idah ayat 35 ini penting, karena tadi requestnya apa? Jalan pulang. Udah siap jalan pulang? Dari Kepala Godang kepada apa nama desa itu? Sungai lewat tol kerja 20 minit, 30 minit pun harus sesuai, harus yang bisa digas. Mobil sudah bagus, sopirnya tidur tapi tidak pandai mengemudi, sampai tak sampai. Kira-kira itu bahasa ringan daripada amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak cukup iman. Iman itu masih disiksa, karena iman baru di kolbu. Kalau dia tidak melengkapi imannya dengan yang kedua, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Takwa di mana Bapak Ibu? Iman di mana? Iman di hati, takwa di hati. Berarti belajar ilmu hati wajib enggak? Berarti ilmu hati dipelajari di tasawuf atau di fiqih atau di ilmu akidah? Ilmu hati dipelajari di salafi atau di sufi? Dipelajari di mazhab Syafi'i atau di mazhab Tariqah Naqsyabandi? Tariqah. Oleh karena itu, kalau boleh diringkas, wahai orang yang beriman di hatinya, pelajarilah ilmu hati. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang di hatinya, di kolbunya ada iman, pelajarilah sifat-sifat hatimu, pelajarilah makanan hatimu, pelajarilah kebahagiaan hatimu. Taqullah, ya. Secara harfiah bertakwa kepada Allah, tapi takwa masih pun kadang tidak faham. At-taqwa artinya menjaga. Wahai orang beriman, jagalah pandang Allah dalam kolbumu. Kolbumu, itu maknanya. Kita tidak menjaga Allah, kita hanya. Maka ittaqullah, kalau terjemahan harfiah, takutlah kepada Allah. Takut berarti kita lari, menjauh, bukan. Maka terjemahan takut mesti direvisi, karena wakhshawni itu artinya takut juga.
Dalam bahasa Arab wahsyah, al-hadar, itu artinya takut. Maka kata takut tidak mewakili makna takwa. Ya, kata takut tidak dapat mewakili makna takwa. Jadi terjemahan boleh berubah, Qur'annya tidak boleh berubah. Merubah Qur'an kafir. Merubah terjemahan itu sunnah. Kenapa? Utlubul ilma. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pelajari ilmu, maka ilmu mesti berkembang. Pemaknaan ayat mesti berkembang. Ayatnya jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di hatinya ada iman, ittaqullah, jagalah nur Allah di hatimu. Itu terjemahan lainnya, Pak. Itu tafsir namanya. Wabtaghu ilaihil wasilah. Wabtaghu, dan carilah, al-wasilah ilaihi, kepadanya. Dalam Al-Quran didahulukan ilaihi baru wasilah. Apa maknanya? Kalau dalam bahasa sehari-hari, carilah perantara kepada Allah. Tapi dalam bahasa Quran, wabtaghu ilaihi, carilah ia, carilah kepadanya Allah, al-wasilah, wasilah yang menghantarkanmu. Kenapa Allah dahulukan dirinya daripada wasilah? Supaya orang tidak berhenti pada wasilah. Bermazhab, bermanhaj, bertariqah, berguru, itu bagian dari wasilah. Beramal itu bagian dari wasilah, tapi tidak berhenti di wasilah. Tujuan dari beramal, tujuan dari berguru, tujuan dari bertariqah, tujuan dari beramal, semuanya hanyalah Allah. Tidak memandang amal. Maka ciri-ciri orang diterima takwanya, diterima imannya, nisyanul amal. Dia banyak amal tapi tidak merasa beramal. Kalau pengurus masjid, orang-orang yang mewakafkan di masjid, orang yang khidmat di masjid, ciri-ciri khidmat mereka diterima Allah, mereka tidak merasa berjasa di masjid. Semoga pengurus-pengurus kita orang-orang yang begitu, amin ya rabbal alamin. Semoga orang yang wakaf di sini, yang bangun masjid yang cantik ini, itu orang-orang yang setelah beramal dia lupa, dia tidak pandang dirinya beramal. Jadi nanti kalau tidak dihargai, kurang disapa oleh pengurus baru, tidak sakit hati. Tidak ada kalam kalau bukan karena aku masjid ini nggak jadi. Ada kalam begitu berarti iman dia nggak diterima, khidmat dia tidak diterima. Imannya mungkin diterima, tapi khidmat dia tidak diterima. Wasilah dia tertolak. Wasilah dia tertolak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah di dalam tafsir Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, itu mereka sepakat al-wasilah itu al-qurbah. Apa arti wasilah? Al-qurbah. Apa arti qurbah? Kedekatan, cara mendekatkan, itu qurbah. Kalau Bapak Ibu buka tafsir, kebanyakan ahli tafsir mengatakan qurbah itu taat. Kebanyakan itu taat. Hamba bertanya, Pak, ketaatan paling tinggi apa, Pak? Takwa itu sudah. Hai orang yang bertakwa, carilah jalan wasilah kepadanya. Bukan kita ulang lagi kata takwa. Takwa itu basic. Iman, takwa itu basic. Setelah iman dan takwa, wajib cari wasilah. Wasilah diartikan kedekatan, cara mendekat kepada Allah. Dan kebanyakan ulama mengartikan itu taat. Oke, kita ikuti tafsir ulama itu. Berarti kedekatan kepada Allah itu adalah taat. Mau bertanya, apa ketaatan yang paling tinggi di sisi Allah? Apa kira-kira? Tidak usah malu-malu, kan alamu ngaji kan? Baru lahir sudah Islam kan, sudah langsung diazankan.
Ikhlas. Oke, bagus. Apa lagi? Salat. Oke, apa lagi? Zikir. Mantap. Apa lagi? Ihsan. Lebih canggih lagi. Mantap lah tuh. Apa ya? Kalau tadi kan bagus tuh, tapi kepisah-pisah. Mengenali diri. Betul, tapi kepisah-pisah juga tuh. Itu betul semua. Maka kebenaran itu ada yang kepisah-pisah. Ketaatan itu ada yang kepisah-pisah. Sekarang semua ketaatan itu terkumpul pada siapa? Menghambakan diri. Bukan pertanyaannya. Semua ketaatan itu terkumpul pada siapa? Siapa yang mempunyai semua ketaatan tadi? Allah taat. Diri siapa yang semua ketaatan dia punya? Diri yang siapa? Diri sebenar diri. Roh siapa yang kenal Allah Subhanahu wa taala? Diri siapa yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, disitulah kemudian PR kita, Bapak Ibu. Ternyata kita selama ini beramal, kita lupa sang wasilah ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anak, kalau habis azan baca doanya apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah. Itu jawabnya, Pak. Itu hadis Sahih Bukhari itu. Maka beliau mengatakan, ana al-wasilah. Akulah sang wasilah itu. Di hadis lain, kalau tadi babnya bab Nabi sedang diberikan rasa kepercayaan diri, diberikan bab nur yang melimpah. Tapi terkadang Nabi kemudian tawadhu. Apa kata beliau? Arju, aku berharap bahwa wasilah itu untukku. Kadang-kadang beliau kemudian bab jalal, kemudian bab jamal. Jalal itu beliau kemudian menyebutkan aku. Tapi kalau bab jamal, beliau mengatakan semoga aku. Makhluk terkasihnya Allah siapa? Rasulullah. Kalau Rasulullah berharap semoga itu aku, ya Allah, pasti Allah kasih. Jadi sang wasilah yang sebenarnya siapa? Yang paling kenal diri siapa? Ruh yang paling dekat kepada Allah siapa? Yang paling ikhlas siapa? Yang paling bagus sholatnya siapa? Rasulullah SAW. Maka kalimatnya sederhana, aulan nas bi yaumil qiyamah. Orang yang paling dekat kepadaku, orang yang paling utama kepadaku hari kiamat siapa? Aktsarukum salatan alayya. Itu salah satu pembacaan. Aktsarukum salatan. Orang yang paling banyak salatnya kepadaku. Salat artinya salawat. Ya. Tapi beberapa ulama membacanya bukan salah. Mereka hilangkan lafaz alif. Aktsarukum silatan ilayya. Orang yang paling banyak menyambungkan rasa kepadaku. Itu makna dari salawat. Kalau solat, sanggup tak Pak solat seperti Rasulullah SAW solat? Tidak sanggup. Oleh karenanya perintah Nabi SAW bukan solatlah engkau seperti aku solat, tapi solatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku solat. Ada yang melihat Nabi solat? Nabi SAW ada yang melihat Nabi solat? Udah gak jumpa ya? Maka kita melihat sholat Nabi lewat siapa? Lewat ulama. Lewat siapa? Ulama, guru. Maka ulama itu dalil. Jadi kalau orang nanya, mana dalilmu? Itu ulama. Quran itu, apakah dalil itu kertas ini atau ilmu tentang Quran yang ada di dalam qalbu ulama? Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, pegang Quran, saya pegang Quran.
setelah pegang Quran, paham dalil nggak? Nah, yang paham dalil siapa? Ulama. Maka al-ulama dalilun ilallah. Ulama itulah dalil bertuhan, dalil mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tidak berguru, ini tidak punya dalil. Nah, maka di surah Al-Hasyr, ini ayat yang sering dibaca imam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat. Ini satu jenis ayatnya. Wahai orang beriman, takwalah kepada Allah, wal tanzur, maka perhatikanlah seseorang diri apa yang dia siapkan untuk esok hari. Esok hari itulah jadi judul mungkin hari ini. Apa yang dia persiapkan untuk jalan pulang. Kalau bapak ibu merantau, mau pulang beli tiket nak? Untuk beli tiket apa yang dilakukan? Bekerja. Kalau tidak bisa kerja, minta. Tidak bisa minta, meminjam. Ya, itu nak. Kalau tidak bisa, cari syafaat. Cari orang terdekat, tolong lampu beliin tiket ambo. Sanggup nggak sholatnya untuk beli surga? Sembayangnya tidak khusyuk. Ada yang yakin sholat subuh tadi diterima? Diterima nggak sholat subuhnya? Diterima nggak sholat subuhnya, Pak? Harus yakin, Pak, diterima. Kalau baru mudah-mudahan berarti nggak yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di Quran, sembahlah Allah sampai datang yakin kepadamu. Yakin apa tuh? Yakin itu oleh bahasa ulama mati. Maka penerjemahannya sembahlah Allah seakan-akan engkau akan mati, baru kita yakin. Ini kalau rasa itu tidak tumbuh, keyakinan itu tidak tumbuh. Jadi semakin dekat ma'rifatul maut, mengenal rasa kematian, semakin dekat keyakinan. Jadi kalau diterjemah, jadi beberapa guru kami menterjemah, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, lalu siapkanlah untuk esok hari. Apa yang disiapkan untuk esok hari? Itu surah Al-Hasyr dijawab dengan surah Al-Maidah ayat 35. Siapkanlah wasilah kepada Allah. Siapkanlah wasilah kepada Allah. Siapa wasilah kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kenal dengan seseorang, kenal namanya enggak? Sudah berapa nama Rasulullah kenal? Awak kalau kenal dengan seseorang, kita kenal namanya, gelarnya, tabiatnya, kebiasaannya, kita kenal semua. Sudah berapa tabiat Rasulullah kenal? Sudah berapa sifat Rasulullah SAW kita lakukan? Jadi yang disebut orang yang kenal, itu orang yang mengenal nama, sifat, tabiat, dan afal perbuatan. Sudah kenal berapa nama Rasulullah, Pak? Al-Amin. Boleh? Yasin. Canggih sekali ilmunya, Pak. Sudah sampai kajinya ke Yasin. Apa lagi? Abul Qasim. Terus bapaknya Qasim. Al-Quran berjalan, khuluquhul Quran. Oke. Apa lagi nama Rasulullah tadi? Abul Arwah. Waduh, lebih gila lagi nih. Lebih mantap lagi Abul Arwah. Di kalangan ahli marifat disebut Abul Arwah. Apa lagi? Baru 5, Pak. Saya hitung dulu nih. Ngitung marifat nih. Dalam ilmu psikologi, untuk mengetes jiwa itu sudah ada modulnya.
sudah ada instrumennya, dihitung berapa tenang jiwa seseorang, maka ada sekian pertanyaan bisa terjawab, indikatornya disebut dia tenang. Seberapa stres seseorang, dikasih pertanyaan sekian, dia bisa jawab dengan baik, berarti dia aman. Kalau enggak, dia aman. Ini kita cek dulu nih, benar enggak kalbunya ini terhubung kepada Rasulullah SAW. Nah, apa lagi? Nama Rasulullah apa lagi, Pak? Ahmad. Itu yang paling gampang, tapi banyak orang lupa ya. Nabi Isa kenal nama Rasulullah SAW lewat nama Ahmad. Itulah rahasia nama beliau Ruhullah, karena ruh beliau dari ruh Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi? Sudah 7, Pak, sudah 7. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apalagi? Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin, mantap. Apalagi? Safiyullah, ya, orang yang Allah bersihkan. Apalagi? Tuh, bingung kan? Belum nyampe 10 ini. Habibullah 11. Apalagi? An-Nur. Oke, udah 11-an itu. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin 12. Apalagi? Hanif. Ya, nama lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nama Nabi Ibrahim juga. Oke. Bapak Ibu, ilmu mengenal nama sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari ilmu wasilah. Nanti cek di rumah, punya enggak kitab salawat? Punya enggak? Kitab Dalailul Khairat. Cuma biasanya orang kita sudah horor dibacanya pas orang meninggal. Bapak kalau datang ke wilayah Payakumbuh, orang kalau meninggal 3 hari 7 hari yang dibaca kitab salawat. Akhirnya kami anak-anak dulu takut baca kitab itu, takut orang kayak kami mati. Padahal itu kitab bukan kitab kematian, itu kitab wasilah. Judul kitabnya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Di situ terkumpul nama-nama Allah, nama-nama baginda Rasulullah SAW, lalu cara berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan itu buat selawat hari Senin, Selasa, sampai Senin lagi. Sehingga seorang mukmin tidak kurang sehari selawatnya 1000. Ada yang selawat 1000. 1000 itu kira-kira ya 20 menit lah, sampai setengah jam. Oke, coba cek, lebih cinta produk Cina apa produk Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih suka produk Amerika, produk Korea Selatan, atau produk Allah yang menciptakan alam semesta? Coba cek. Lebih lama megang handphone atau megang tasbih? Atau tasbih bid'ah? Lebih lama mana, Pak? Handphone. Bagaimana mau jadi wasilah? Jadi nanti orang kalau datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau lah wasilah kami, kata Rasulullah. Wasilahmu Cino, wasilahmu Amerika, wasilahmu Yahudi. Anti Yahudi, tapi barang Yahudi dipakai, produk Yahudi ditonton tiap hari. Gimana hatinya mau bercahaya? Akhirnya kabar yang ada di kepalanya bukan kabar dari nur kalbunya, kabar yang dia terima dari berita-berita yang isinya hoax. Itu yang hari ini kita lihat. Makanya orang-orang bertengkar, bahkan ulamanya dia caci maki jika beda sama dia, akibat nonton produk yang bangsanya mereka benci. YouTube siapa yang buat, Pak? Orang Indonesia? Orang Arab Saudi? Orang Amerika yang buat? Ya, benar gak? Sekali Bapak Ibu nonton satu video, maka yang berkait dengan video itu keluar. Begitu dahsyat itu pengaruh YouTube itu. Sekali Bapak Ibu nonton mau fitnah ulama, nah sekarang lagi tengkar di Jawa nih antara zuriat Nabi dengan zuriat wali songo. Itu sekali kita tonton, besok-besoknya keluar itu semua. Akhirnya kepala ini isinya kebencian. Mulailah orang di Riau enggak percaya dengan zuriat Nabi Muhammad SAW.
Padahal dulu kerajaan ada kesultanan di Indragiri, ada Siak, itu zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama bandara di Pekanbaru apa namanya? Syarif itu Sayyid. Zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lagi tengkar ini, Pak. Jangan ikut-ikutan tengkar. Ya. Karena nanti yang pertama kali dibunuh oleh tentara Dajjal itu adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru ulama. Kenapa zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena al-Imam Al-Mahdi dari zuriat Nabi Muhammad SAW. Maka ini terjadi. Nah, jangan heran nanti yang perang itu bukan orang pakai baju loreng, enggak, bersarung. Oh, sono pakai sarung, sini pakai sarung. Sono pakai serban, ini pakai serban. Bunuh-bunuhan nanti. Dimulai nih. Kalau tidak ada yang menyelesaikan, nanti bunuh-bunuhan, Pak. Ini sudah mulai persekusi. Udah mulai diusir, si ustadz yang diusir, pengajiannya dibubarkan. Cuma masalah bab nasab. Padahal di Quran apa sebutan di Quran? Fa aslihu baina akhawaykum. Kalau betul kalian beriman, maka saudara kalian yang sedang bertengkar ini islahlah. Ini malah ikut-ikutan. Ya, nauzubillah min dzalik. Saya dulu sempat terpancing sekali dua kali, tapi habis itu ditegur oleh guru-guru mulia. Apa kata beliau? Itu ujian. Baru kita ingat al-wasilah. Jadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Dalailul Khairat disebutkan lebih dari 200. Berapa? Saya beli kitab di Mekah waktu musim umrah tahun lalu. Itu ada syekh dari Shinqiti itu nulis kitab nama-nama Nabi, isinya 2000 kurang 5. Nama Nabi Muhammad SAW berapa? 2000 kurang 5. Itu berapa berarti? 1900. Masya Allah. Itu salah satu orang yang paling kenal nama Rasulullah SAW. Jadi berapa nama Rasulullah? Ya, ada yang sudah tahu nih. Mulai dari awal Quran sampai akhir Quran itu ketemu nama Rasulullah SAW. Dan saya katakan dia 5, sengaja disisakan 5. Ya, sengaja disisakan 5. Karena ada nama yang disirkan Allah dalam kalbu hamba-hambanya yang tidak bisa dia tuliskan. Dia tahu tapi dia tidak dia tuliskan. Ya. Kalau orang ahli marifat tadi yang sebut Abul Arwah, mulai dari bismillah ketemu nama Rasulullah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu nama Rasulullah 3. Ya. Bahkan 4, Pak. Coba di mana tuh nama Rasulullah di Bismillahirrahmanirrahim? Ada nama Rasulullah di situ. Alhamdulillahirabbil alamin, ada nama Rasulullah di situ. Nah, kalau bismillah saya enggak boleh buka dulu. Guru saya nanti marah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdu. Apa artinya? Lillahi, milik rabbil alamin. Ada nama Rasulullah di situ? Ada. Alhamdu. Rasulullah itu Muhammad Ahmad. Dan dialah alhamdu itu. Pujian. Siapa yang paling sempurna, paling layak, paling pas memuji, paling mantap memuji Allah siapa? Kalau kita muji kan ada maksud supaya hajat kita kabul. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam memuji Allah karena Allah layak dipuji, karena Allah memang pantas dipuji, maka alhamdu itu alif lamnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bernama Hamid, orang yang memuji. Mahmud, yang dipuji Allah. Muhammad, yang terpuji. Itulah alhamdu. Itu ada nama Rasulullah SAW di situ. Kalau terusin lagi apa? Jadi di Fatihah sendiri, di ayat kedua itu sudah ada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Al-Faqir kami baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, yang kami ingat bukan pujian kami. Yang kami ingat bagaimana cara Rasulullah memuji Allah sehingga layak alhamdu, pujian itu milik Allah.
Kalau Bapak Ibu memuji Allah, belum tentu pujian itu layak disematkan kepada Allah, karena kita memuji berdasarkan asumsi. Nah, ini cara memuji ya. Jadi tariqatul hamdi, cara memuji Allah itu ada dua. Pertama, memuji berdasarkan persepsi diri. Karena banyak diberi Allah rezeki, dia memuji Allah karena dapat rezeki. Karena diberi Allah ilmu, dia memuji Allah karena ilmu. Tapi ada yang lebih tinggi, memuji Allah kama yaliku bi jalalihi wa jamalihi, memuji Allah sebagaimana Allah layak dipuji menurut dirinya. Pernah enggak Bapak dipuji orang tapi kita geli, kita enggak suka dengan cara dia memuji? Pernah enggak? Karena dia memuji dengan cara dia, bukan memuji dengan cara kita. Pernah dihormati orang tapi hati kita tidak berkenan. Kenapa? Dia memuji dengan caranya, bukan memuji dengan cara kita. Kita beradab kepadanya dengan cara kita, bukan dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara memuji Allah dengan caranya Allah? Itulah wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah terdekat kepada Allah, nanti dia akan memberitahu cara terdekat, cara tercepat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini paling penting yang bagian ini. Nanti di akhirat, semua umat di padang mahsyar, orang yang pulang haji paham maksud saya, itu semua orang mencari maktab. Yang pakai travel multiple, pakai ziarah, nggak pakai visa haji, maka dia cari orang-orang maktab yang bisa jual. Dia cari orang dalam untuk mendapatkan syafaat supaya dapat tempat di dalam. Nah, dia bayar besar-besar, dia tinggi-tinggi dia bayar. Nanti di akhirat juga sama. Ketika semua orang berkumpul di padang mahsyar itu panasnya, teriknya bukan main, panasnya luar biasa. Di akhirat disebutkan dalam hadis, itu matahari sejengkal di kepala. Itu maknanya begitu, panas sekali. Saat-saat itu mereka mengatakan, carilah orang yang dapat memberi kita syafaat, karena amal kita tidak sanggup. Jadi mereka tidak mikirin amal lagi. Oh, amal kami tidak langsung membackup kami, soleh kami, iman kami tidak langsung membantu kami. Maka yang mereka cari pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, enggak, saya enggak bisa bantu. Kalian terusir ke bumi karena aku. Carilah Nuh. Nabi Nuh mengatakan cari Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan cari Musa. Kata Nabi Musa cari Isa. Kata Nabi Isa cari itu panjang ceritanya itu. Datang dulu enggak ada, nanti itu enggak ada telepon, enggak ada pesawat. Nabi Adam ini, coba ada yang tahu kuburan Nabi Adam? Ada yang tahu kuburan Nabi Adam? India. Hah? India. Itu tempat turun Nabi Adam, Pak. Ada yang tahu kuburan Nabi Adam? Tidak tahu. Yang ada itu cuma petilasan Nabi Adam. Kuburan Nabi Adam enggak ada yang tahu. Kuburan yang diketahui pasti dan tidak ada syak hanya kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang di Yaman, makbarah Nabi Hud belakangan diketahui, pakai ilham diketahuinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tertulis di kitab, tertulis di hadis, tertulis dalam kitab sejarah bahwa itu adalah maqam Sayyidina Muhammad SAW, satu-satunya Nabi dari 124.000 Nabi yang makamnya tidak diragui. Makam Nabi Musa diragukan, makam Nabi Ibrahim bingung, ini Nabi Ibrahim apa Nabi Ishak, bingung. Yang di masjid yang ada di Al-Quds itu, yang di Hebron. Ada yang sudah pergi ke Hebron? Tahu Pak Hebron apa? Israel. Israel ya. Kita masuk mau ziarah ke tempat suci kita bayar visanya ke orang Yahudi Pak, bukan ke orang Palestina. Maka negara Palestina itu sampai hari ini belum ada. Belum ada negara, sampai hari ini belum ada. Masing-masing ulama ini punya cara berjuang sendiri. Tapi kok malah orang-orang kemudian bertengkar dengan perbedaan cara berjuang. Itu yang membuat hari ini Al-Quds tidak bisa dibebaskan.
malah hujat-hujatan karena perspektif yang berbeda tentang Al-Quds. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi kuburan Nabi yang paling jelas Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Hanya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang paling jelas. Maka disebut penutup para Nabi. Berapa jumlah Nabi tadi? 124.000. Gak ada satupun yang jelas makamnya. Jangankan makam Nabi, Bapak Ibu pernah dengar Sunan Bonang? Orang Jawa? Itu Sunan Bonang bukan orang Jawa. Dia zuriat Rasulullah SAW dari Uzbek, negeri Samarkand. Kakeknya pindah ke Tuban. Dari Tuban melahirkan anak Sunan Ampel. Sunan Ampel melahirkan anak Sunan Bonang. Sunan Ampel, alhamdulillah kita nggak dengar ada makam selain yang ada di Ampel, Surabaya. Tapi Sunan Bonang, kami ke Pulau Bawean, pulau antara Jawa dan Kalimantan, kecil sekali pulaunya. Kita mutar pulau 50 menit selesai, Pak. Di situ ada bandaranya, ada sekolahnya, udah lengkap. Di situ ada kuburan Sunan Bonang. Ada 2 makam Sunan Bonang di situ. Ke Tuban, di Tuban juga ada makam Sunan Bonang. Ada 3 tuh. Kata orang Madura juga ada Sunan Bonang di situ. Kami kemarin, ya, beberapa hari yang lalu ke Jawa Tengah, ada kampung namanya Lasem. Di Lasem itu ada satu kampung namanya Kampung Bonang. Di Tuban nggak ada. Di situ juga ada makam Sunan Bonang. Jadi jangankan Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Sunan Bonang yang baru kemarin tahun 1400-an, 500-an. Kita bingung makamnya mana yang benar. Apalagi nabi-nabi yang 124.000 kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup, Pak. Islam itu insyaallah paling benar. Ya, pasti paling sahih indallah, ya. Kenapa? Kubur nabinya jelas. Coba saya mau tanya, Nabi Isa diangkat ke mana, Bapak Ibu? Langitnya di mana? Di atas, di mana itu? Di mana itu? Inni rafi'uka ilayya, aku angkat engkau, hei Isa. Diangkat ke mana, Pak? Langit yang mana? Aku 7. Langit dunia nggak ketemu. Langit dunia itu isinya iblis. Mulai dari atas bumi sejengkal sampai ke langit sebelum langit pertama itu iblis. Jin, iblis. Maka orang yang tidak punya wasilah, jika dia rohaninya berkembang terbang, itu yang menerbangkan iblis. Hati-hati. Disitulah banyak orang berkhayal-khayal, belajar zikir khayal. Nggak punya guru, pasti ya semi-semi begini, Pak. Ini selama pandemi, ini orang udah lupa semua pandemi. Cepat sekali orang lupa dengan ujian ini. Karena memang memori kita pendek sekali, gampang lupa. Padahal zaman pandemi rasa-rasanya dunia mau kiamat, betul nggak? Ya, Depok yang kena, kampung apa tadi namanya? Kampung Sungai Tanang yang diblokir, yang di lockdown. Lucu nggak tuh? Hebatnya. Itu yang hebat apa? Itulah aneh. Kampung yang udaranya bersih malah kemudian disebutkan di lockdown. Itu efek apa, Pak? Kebohongan berita. Bohong itu orangnya disebut Dajjal. Maka sumber berita itu dari siapa? Tentara Dajjal. Kita kan nggak tahu ke depan terjadi apa lagi. Saya waktu itu mau berangkat ke luar negeri bulan Maret. Alhamdulillah mau berangkat, itu negara lockdown, negara tetangganya lockdown, Indonesia setelahnya lockdown. Cepat sekali. Yang kena pertama di tetangga kami itu, ya, di Depok. Jadi the first one, ya, orang pertama yang kena di Indonesia orang Depok. Yang di lockdown Pekanbaru, yang di lockdown Riau. Sungai Tanang tidak menjadi tenang lagi. Aneh itu, aneh, ya. Bapak Ibu Saudara maka Allah, jika kenal kepada baginda, maka dia nggak cari Nabi Adam.
Nanti di akhirat nih, ini kita taruhan nih Pak, itu Pak. Cuma taruhan nggak pakai judi. Nanti orang kita boleh taruhan nih. Orang yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia di saat semua orang panik, ayo kita cari Nabi Adam, dia nabi pertama, makhluk pertama, enggak. Kata umat yang sudah kenal baginda sallallahu alaihi wasallam, kita diam. Kita sudah tahu jawabannya. Ketika orang semua ke Nabi Adam, mereka langsung pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat orang-orang itu berkumpul, udah ke semua nabi-nabi, kalau kita nggak ketemu nabi, cari guru. Siapa orang tua di sini, orang yang paling soleh yang dianggap wali Allah di kampung ini, sudah wafat? Ada nggak? Ada, Tuan Syekh, mungkin mursyid atau siapa ada? Ada. Siapa namanya Pak? Ada punya guru tua nggak di sini? Siapa Pak? Siapa Ustaz? Buya Rahman, Buya Abdul Rahman. Nanti orang kampung Sungai Tenang itu tidak tenang di akhirat. Siapa yang mereka cari? Cari orang yang paling soleh, diyakini wali di kampung Sungai Tenang. Semoga beliau bisa menghantarkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicari itu Pak. Itulah makna hadis Nabi, walaupun hadis ini dhaifkan oleh ahli hadis, tapi itu sahih secara hakikatnya. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku tugasnya sama dengan nabi Bani Israel. Sebagaimana para nabi didatangi umatnya, maka ulama wali Allah akan didatangi oleh masyarakatnya, murid-murid datang. Jadi datanglah nanti kepada Abuya Abdul Rahman. Abuya, tolonglah kami ya, ke beliau angkus ya. Anda siapa? Kami murid dari mana? Cek dulu amalan kamu apa. Dicek mana nanti itu. Sama. Ketika semua orang nanti datang kepada Nabi Muhammad SAW, nanti dicek itu, betulkah engkau umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka orang yang telah diberi rasa jumpa dan kenal Nabi Muhammad SAW di alam ini, dia akan gampang menemui Sayyidina Muhammad SAW di alam sana. Maka kenali dulu namanya, ya, banyak-banyak salawat kepadanya. Insya Allah jumpa nanti dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini kalau kita terjemah, surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Carilah untuk sampai kepadanya wasilah. Wabtaghu ilahi, carilah cara untuk sampai kepada Allah al-wasilah. Siapa al-wasilah? Doa kita habis azan, al-wasilah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wabtaghu ilahi al-wasilah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu ma'rifatullah. Ittaqu ma'rifatun nafs, kenal diri. Karena at-taqwa hahuna, kenal itu di sini. Dan Nabi SAW mengatakan takwa itu di dalam dirimu. Semakin engkau kenal dirimu, engkau takwa. Kemudian yang ketiga, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada tiga ma'rifat. Ada tiga apa? Tapi kini ditambah Pak di ayat Quran. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan bersungguh-sungguhlah, berjuanglah di jalannya agar kamu menang dan berjaya. Apa maksudnya? Wajahidu, maka disebut tariqatul jihad wal mujahadah. Jahidu itu beda dengan wajhadu. Wajahidu, jahada, yujahidu, mujahadah. Maka bermujahadahlah di jalan Allah. Apa arti mujahadah? Bazlul juhud fi taqarrub ila Allah bil wasilah. Mengerahkan semua keseriusan, semua kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengenal sang wasilah. Ya. Orang untuk pergi umrah berani bayar mahal, untuk sekolah berani bayar mahal, tapi untuk kenal Allah siapa yang berani bayar mahal? Ya.
Nah, itu yang disebut mujahadah. Bapak Ibu, besok anak kita mau ujian, atau ada yang mau ujian PNS, mau jadi pegawai negeri, malam-malam dia belajar nggak? Ya, dia kalau perlu bersiap sekian hari. Itulah makna wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Kalau engkau sudah tahu engkau akan diperiksa, apa persiapan engkau ketika akan diperiksa? Pasti pernah keluar negeri bawa koper banyak, sulit atau mudah? Susah ya? Ribet. Kita kalau keluar negeri, pindah pesawat, turun pesawat, bawa banyak barang, itu sulit sekali. Maka sang al-wasilah Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau wafat, beliau mengatakan kepada Abu Bakar, kami nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, semua yang kami tinggalkan jadi sedekah. Semua yang kami tinggalkan jadi sedekah. Kalau di negeri kita lain, atuk dia, kakek dia, ayah dia sudah wakafkan, anaknya bilang enggak. Itu pengkhianatan, bukan lagi kepada ayah tapi kepada Allah. Karena wakaf itu maknanya barang yang sudah diwakafkan, dikembalikan kepada Allah. Diambil sama anak itu, anak paling kurang ngajar, bukan kepada orang tuanya saja tapi juga kepada Allah. Dia sedang menarik barang Allah. Bapak Ibu, Ambo punya motor atau punya tanah, punya rumah, punya mobil misal. Lalu Bapak Ibu ngomong, aku punya den, aku punya awak, padahal punya Ambo. Bertengkar nggak kita? Oh, bisa tengkar kita. Di Al-Azhar Jakarta, bukan Al-Azhar Mesir, di parkiran ada orang salah ngambil helm, dibunuh Pak. Tengkar situ bunuh. Al-Azhar itu kejadian di tempat parkir, digebukin, dikira maling. Kira itu rahasia Allah, maka ke barang rahasia. Kapan Al-Quds dikuasai? Itu barang rahasia, nggak bisa pakai demo, nggak bisa pakai donasi-donasi biasa. Dia ada cara yang khas. Kita ingetin, banyak masyarakat yang marah karena mereka maunya untuk membebaskan Al-Quds itu demo. Saya dari kecil suka demo Pak, tapi nggak ada efeknya karena nggak punya wasilah. Wasilah kita hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selesai sama beliau. Cuma orang nggak sabar, orang tidak sabar. Jangan kejadian seperti Sayyidina Umar sebelum beliau lengkap batinnya. Sayyidina Umar diajak baginda Nabi Muhammad SAW dan semua sahabat, ada berapa, untuk pergi ke Mekah, pergi umrah. Sampai di gerbang Mekah, di Hudaybiyah, dikat oleh kafir Quraisy. Nabi SAW kemudian mengalah. Nabi mengalah. Nabi punya senjata tapi tidak langsung menaklukkan Mekah, tidak langsung menyerang Mekah. Padahal kalau diserang Mekah selesai Pak, karena jumlah Nabi lebih banyak. Orang Mekah lagi tidur. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi mengalah, bahkan Nabi cap untuk tidak masuk ke Mekah 10 tahun bahkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar kemudian bersuara tinggi dan mengatakan, Rasulun anta, emang ente Rasul? Masa Rasul ngalah dengan orang kafir? Ini watak begini masih ada sekarang. Watak Sayyidina Umar yang belum lengkap, belum dididik oleh Rasulullah secara sempurna. Kan setelah hadis ini baru Sayyidina Umar dididik. Dan orang banyak Umar-Umar yang belum dididik itu bukan Umar-Umar yang sudah terdidik, yang Nabi sebut Umar muhaddatsin, Umar yang dapat ilham di kolbunya. Beda Pak. Sayyidina Umar itu 3 fase. Fase jahiliyah, fase sebelum Fatu Mekah, itu Hudaybiyah, dan fase setelah Fatu Mekah yang sudah muhaddas, Allah berkalam ke dalam kolbunya. Kok yang diambil yang bagian yang kedua? Maka kawan-kawan hari ini ketika ingin mendapatkan tuflihun, kemenangan, mereka tidak sabar. Islam harus benar. Iya, Islam harus benar. Islam kalau benar mesti menang. Iya menang, tapi bukan sesuai waktu yang kau mau, sesuai waktu amrullah yang Allah mau.
yang Allah mau. Sayyidina Umar apa kata beliau waktu beliau belum lengkap batinnya, ya, ahakun dinuka, kalau betul wahai Rasulullah agama kita benar, kenapa kita nggak lawan? Kira-kira itu terjemahan bebasnya. Itu terjemahan bebasnya, Pak. Ahakun dina, apakah hak agama kita sehingga kita tidak boleh kemudian melawan mereka? Ada 4 rukun menang. Jadi orang pasti akan Allah berikan kemenangan jika dia melengkapi 4 pilar ini. 1, iman di kalbunya, lalu dia kenal dirinya, dia takwa. Iman kenal Allah, takwa kenal diri, al-wasilah kenal Nabi Muhammad SAW. Dan keempat, punya pergerakan, ma'rifat akhir zaman, ma'rifatul harakah, dia punya pergerakan, tapi bukan pergerakan emosi, bukan perjuangan ilusi, khayal, bukan. Ya, semoga kajian ini dapat dipahami, walaupun bicaranya sampai kemana-mana, tapi intinya adalah kalau ingin menang, kalau ingin pulang, dan menang itu intinya bukan menang di dunia, menang di akhirat. Apa itu menang di akhirat? Dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sudah cukup? Hah? Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tahu pergerakan. Saya nggak boleh sebut, Pak. Ya, Allah nggak sebut nama kelompok, Allah sebut manhajnya, Allah sebut sistem berfikirnya. Khilafah. Bukan, khilafah itu istilah. Bani Umayyah juga sebut khilafah, tapi bukan itu yang Nabi sebut. Bani Umayyah khilafah, paman bunuh ponakan, anak bunuh bapak, bapak bunuh adik, biasa, bukan khilafah itu. Turki Utsmani, Muhammad Al-Fatih bunuh saudaranya, saudara beda bapak. Yang Muhammad yang disebut Al-Fatih itu bunuh-bunuhan sama saudara, Pak. Bukan beliau Al-Fatih yang dimaksud di dalam hadis itu. Muhammad Al-Fatih itu Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Karena Nabi SAW mengatakan, ismu ismi, nama Al-Mahdi itu sama dengan namaku. Nama Rasulullah Al-Fatih, namanya Muhammad. Maka ada namanya selawat Al-Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Cuma ahli sejarah mengklaim, biasa, itu nasionalis Turki biasa, bahwa Al-Fatih yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Hakim, la tuftahanna al-Qastantiniyah fa ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaysh jayshuha. Nanti akan ditaklukkan dan sebaik-baik amir-amirnya, sebaik-baik pasukan-pasukannya. Muhammad Khan, namanya siapa? Muhammad Khan itu bercita-cita dia menjadi Muhammad Al-Fatih itu cita-cita, itu Fatih kecil. Kalau Al-Fatih Al-Akbar itu Sayyidina Al-Mahdi Khalifatullah. Jadi siapa kelompoknya? Kelompok yang nanti paling mengenal ilmu tentang Nabi Muhammad SAW. Ini perhatikan, ismuhu ismi, namanya Mahdi. Maka tadi pertanyaan saya apa? Berapa nama Nabi kenal? Karena bicara untuk mengenal Al-Mahdi. Orang yang Al-Mahdi siapa? Kenapa? Karena Dajjal nanti nyamar jadi Imam Mahdi. Dajjal nyamar jadi Nabi Isa. Dulu yang menyesatkan umat Nabi Musa siapa? Dajjal berapa hari? 40 hari. 40 Musa disesatkan oleh Samiri Dajjal. Dan 40 hari itu rasanya seperti 40 tahun. Pulang Nabi Musa, dilihat saudaranya Harun. Sayyidina Harun, beliau ternyata enggak punya kekuatan untuk menaklukkan Dajjal, enggak punya hak, bukan haknya Nabi Harun. Maka dia ambil jenggotnya, ya, marah Sayyidina Musa kepada saudaranya. Akhirnya kalau bakso gitu, saudaraku, lihatlah sendiri, coba lihat sendiri.
engkau lihatlah sendiri seperti apa si Samiri yang banyak berhalanya, sembah berhala itu, lalu engkau melakukan hubungan badan, nanti kau punya anak. Nah, anak itulah yang disebut Samiri. Nama kecilnya Musa juga. Jadi ada dua Musa. Musa, ada Musa laknatullah. Nah, Musa itu bahasa sana artinya anak air, anak yang ketemu di air. Nabi Musa dihanyutkan di air. Nah, Samiri nanti juga kehanyut karena ada banjir di kampungnya. Maka dia disebut juga anak air. Oh, jadi panjang nih Pak. Itu Nabi Musa dikabarkan, ini bukan hakmu. Si Samiri Dajjal, dia tahu, dia diajarkan oleh sosok yang kita nggak boleh mengetahui namanya, bahwa yang nanti bunuh dia adalah Isa. Betul nggak? Nabi Muhammad mengatakan yang bunuh Dajjal siapa? Isa. Maka si Samiri ini dia belum mati-mati, sampai hari ini belum mati-mati. Dia tunggu Nabi Isa. Dia tunggu Nabi Isa, Pak. Dan dia bukan waktu dulu Nabi Isa baru lahir, dia tunggu Nabi Isa. Itu sebabnya dia fitnah ibunya Nabi Isa. Itu dia yang fitnah. Nggak bisa juga dia nyamar menjadi murid Nabi Isa. Itu orang-orangnya dia. Dan dia merasa sudah membunuh Nabi Isa. Makanya dia masuklah ke pulau, dia tenang-tenang lagi. Ternyata Nabi Muhammad SAW lahir mengabarkan, belum, Nabi Isa akan turun. Turun ayat Quran, inni rafi'uka ilayya. Dia belum mati. Aku hanya angkat dia ke langit, dia belum mati. Maka ini si Samiri ini lagi, aduh, yang aku bunuh bukan Isa. Jadi dia lagi nunggu itu, Pak. Jadi kita nggak usah takut-takut amat, santai aja, Pak. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW ini? Perhatikan nih hadis penutup saya sebelum ada pertanyaan kedua ya. Bukan Dajjal yang aku takuti, tapi yang aku takuti ulama su. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Bukan Dajjal yang Nabi khawatirkan. Yang Nabi khawatirkan ulama hatinya busuk, ulama hatinya suka dunia, suka popularitas, ingin mencari sensasi, ingin mengikuti kata jamaah, kata orang banyak, tapi melupakan hati dirinya sendiri. Sebabnya pejuang yang Bapak tadi tanyakan di nama kelompok, nanti saya buat yayasan Taifah, Ormas Islam Taifah. Bukan, Taifah itu kelompok kecil. Taif, orang yang, guru kami mengatakan at-taifah man tafa ala ka'batillah fi nafsihi, man tafa ala baitillah fi nafsihi, qalbul mu'min baitullah. Maka yang berkeliling di baitullah dalam dirinya, maka mereka tidak mengikuti banyak orang, dia ikuti sir Allah yang Allah turunkan dalam dirinya. Itu yang Nabi SAW, itu yang disebut taifah. Orang-orang yang menanyai kolbunya, maka wajib belajar kolbu. Maka kalau saya boleh jawab, Pak, tapi nggak nyebut kelompok. Taifah adalah a'rafun nas bil qalb, ahlul qulub. Taifah itu orang yang paling kenal hatinya, orang yang paling mengenal sifat-sifat kolbunya, dan itu tersebar di semua kelompok. Nanti mereka kumpul. Sekarang masih di mana-mana ya. Jadi bukan satu yayasan, bukan ormas pengajian, bukan. Mereka lagi disebar. Maka taifah, mereka baru menunggu apa yang disebut amrullah. Amrullah kalau di Quran apa? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kau tentang ar-ruh, katakanlah ar-ruh min amri rabbi. Itu urusan rahasia Allah. Maka amrullah boleh diartikan rahasia Allah. Rahasia Allah disimpannya di buku atau di kolbu? Nanti Dajjal nyamar jadi Isa, nyamar jadi Imam Mahdi. Yang tahu dia bukan Imam Mahdi siapa? Kolbu. Jadi nanti kalau umur kita panjang nih, guru-guru kita nggak akan bilang itu Mahdi, itu nggak. Guru kita itu bilang, tanya hatimu, dia Mahdi apa bukan?
Kan sekarang banyak Pak di YouTube klaim, saya sudah mengumpulkan ada 15 orang yang aku Imam Mahdi, lebih bahkan. Seluruh dunia itu lebih. Tapi yang punya YouTube nggak banyak. Imam Mahdi punya YouTube Pak. Dia main YouTube Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khair, pertanyaan terakhir ya. Baik, pertanyaan terakhir, Ibu ada? Silakan. Silakan Bapak. Silakan Pak. Torikoh yang menyebar di beberapa tempat. Nah, pertanyaan kami di sini ada 3 hal ya. Apakah bertorikoh ini merupakan salah satu wasilah untuk menuju ke sana? Yang kedua, dan di dalam orang bertorikoh ini mereka di dalam berzikir ada yang terjadi semacam ada bergerak-gerak semacam melompat-lompat, apakah itu benar atau bagaimana? Dan yang ketiga, borong ini. Di dalam mereka berzikir, mereka di dalam sebuah surau atau masjid mereka menutup pintu sehingga tidak terdengar apapun yang berada dalam. Apakah ini benar atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kami dulu tahun 99 itu Pak. Ternyata muncul lagi tahun 2024 ya. Tahun 99 kami bertanya itu, tahun 2004 kami tulis sendiri jawabannya. Tapi alhamdulillah bukunya sudah hilang. Kita tulis buku sendiri, semua pertanyaan tentang itu kita tulis. Itu secara fisik, apalagi secara batin, karena fisik ini adalah imitasi daripada yang hakiki. Ya, tahu imitasi? Tiruan dari yang hakikat. Maka pada hakikatnya kepada Allah itu ada jalannya. Dijawab oleh Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Ya, apa kata beliau? Bertasawuf itu wajib. Bertasawuf mustahil tanpa thariqah. Maka kesimpulan beliau berthariqah wajib. Untuk menjadi PNS, ini kok contoh, mendapat kerja jadi PNS, orang-orang hari ini menjadi pejabat, itu bisa nggak orang pintar langsung jadi? Bisa nggak? Dia mesti punya sekolah, sekolahnya macam-macam, kurikulumnya beragam, itu namanya thariqah. Untuk mendapat posisi di dunia, di sisi makhluk, orang mesti punya jalan. Maka untuk punya posisi di akhirat ada juga jalan. Nah, itu secara akliyah. Sekarang secara dalil naqli. Dalil naqli. Walaupun Allah itu dekat, inni qarib ujibu da'watad da'i idza na'ani, kata Allah. Saking dekatnya aku langsung jawab pertanyaan orang yang bertanya, permohonan orang yang memohon. Tapi Bapak terasa enggak Allah dekat? Atau masih bingung Pak? Di mana ledaknya itu? Di mana ledaknya itu? Ya, betul nggak? Karena kita terhukum oleh hukum akal. Kita ingin dekat itu dekat secara akal, dekat secara fisik. Sedangkan Allah bukan sesuatu yang dapat dicapai akal. Tidak sesuatu yang dapat dicapai oleh fisik. La tudrikuhul absar, fisik nggak. Laisa kamitslihi syai', akal nggak sampai. Tapi Allah mengatakan inni qarib, berarti Allah lagi bicara 3 hal. Aku tidak dapat dicapai oleh matamu, tidak dapat difikirkan akalmu, tapi inni qarib, aku dekat. Bagaimana caranya? Ud'uni astajib lakum, maka serulah aku, panggillah aku. Wazkur rabbak, sebutlah namaku. Wazkur rabbaka, surat Al-A'raf ayat 205, kita sudah jelaskan di beberapa masjid kemarin. Itu ayat berthariqat Bapak. Nanti coba cek ya, surat 7 ayat 205. Itu ayat dalil berthariqah. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Allah dalam dirimu. Siapa nama Allah? Allah, Ahad, Rahman, Rahim, Hu. Itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sebut nama Allah. Allah. Emang begitu cara sebut nama Allah? Fi nafsik, di dalam dirimu. Diri kita yang mana? Lisan ini bukan diri. Kalau dia diri, Bapak dulu pasti tetap muda Pak.
Kinilah mulai gigi, bukan jantung, paru, enggak. Si aku yang batin itu. Nah, untuk mengenal si batin itu gimana caranya? Tapi kalau orang enggak, wah saya enggak perlu bertorikoh, saya langsung. Bapak Ibu baca Quran, punya guru enggak? Guru baca bismillah ada enggak? Kalau orang baca Quran enggak pakai guru, bisa enggak dia benar baca bismillah? Jadi banyak orang tertipu oleh akalnya sendiri. Dia kata enggak usah pakai, usah sulu-sulu, ya, langsung saja kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu orang seakan-akan dia ngaku langsung saja kepada. Yang boleh ngomong begitu hanya Rasulullah, Pak. Langsung saja kepada Allah, itu dapat wahyu dari Allah, ya, min ladun hakimin alim, langsung dapat wahyu dari Allah yang maha bijaksana. Jadi yang boleh mengatakan langsung kepada Allah siapa? Ini Quran, ini langsung Allah turunkan, tiba-tiba turun dari langit, luk. Nah begitu. Ini cek lu, cetakan Cina apa cetakan Indonesia ini ya? Cipinang, Jakarta Timur, nah Indonesia. Tapi mungkin yang punya saham perusahaannya. Ini Quran tidak turun dari langit. Ayat kalamnya turun langit, tapi mushaf ini tidak turun dari langit. Turunnya kepada kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kolbu beliau dilisankan orang seperti ini. Maka untuk kembali kepada Allah, mesti kita cari siapa orang yang kemudian menyusun ini dan mengerti tata cara baca ini. Itu yang disebut bertorikoh. Ada 7 qiraat yang mutawatir, itu torikoh. Ambo bertanya Bapak Ibu, di sini imamnya jahar basmalah nggak? Torikoh mazhab itu sinonim. Bapak Ibu kalau baca di sini Maliki Yaumiddin atau boleh nggak saya baca Maliki Yaumiddin? Boleh. Taunya lewat apa? Torikoh ilmu qiraah lewat guru, nggak mungkin lewat. Mengenal diri, mengenal Allah, untuk membaca ayat, membaca satu huruf pun mesti punya guru. Saya simpelkan, kalau Bapak Ibu alergi dengan torikoh, boleh. Tapi ya sudah, gak usah kemudian bertorikoh, berguru aja. Ya, mau. Makanya kami di Ribat, kita sudah gak terikat oleh nama-nama torikoh. Ada yang mau torikoh Naqsyabandi, kami ajarkan Naqsyabandi. Ada yang mau Samaniyah, kita ajarkan Samaniyah. Ada yang nggak mau nama-nama, ya sudah langsung saya kamu buka Quran, dibuka Quran, kamu buka hadis, kita praktek zikir langsung. Nggak sebut-sebut nama Naqsyabandi, Samaniyah, Qadiriyah, enggak. Yang penting dia mau zikir. Kalau ditanya torikoh kamu apa? Torikoh Rasulullah, torikoh Allah yang diajarkan Ar-Razi. Nah, itu sama, itu berguru itu. Itu bertorikoh juga Pak. Jadi orang mungkin alergi dengan bertorikoh, tapi tidak ada yang alergi dengan berguru. Sepakat? Itu saudara-saudara kita yang salafiyah anti torikoh, karena mereka dididik dari dulu oleh ustadz-ustadznya, torikoh tidak ada. Coba tanya mereka, kamu berguru wajib nggak? Mereka mau salafi, mau sufi, jemaah tabligh, NU, Muhammadiyah, sepakat mereka punya. Cuma torikohnya begitu, sunnah bid'ah. Naqsyabandi khalwat, suluk. Tarekat Saman, zikirnya keras. Az-Zumar ayat 22 23 nanti disebutkan efek Quran, efek zikrullah itu badan dalil orang belajar zikir dan tubuhnya bergerak. Ya. Lalu di surat Ali Imran, Bapak Ibu pasti sudah hafal, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir dalam keadaan berdiri, duduk,
dan berbaring. Kalau berdiri berarti dia gorak. Makanya kalau berangkat ke Mesir, ke Yaman, ke Suriah, ke Maroko, Aljazair, itu orang zikir, ada zikir namanya ratib tagak, ratib berdiri. Ya, di Borneo, di Sumatera masih ada, Pak. Ya, sayang sekali, padahal itu ada, dan itu dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka tari perang sembari berzikir di dalam masjid. Dan disebutkan di hadis Muslim, Sayyidina Muhammad SAW bawa Sayyidah Aisyah menonton Habasyah tari pedang, tari tombak sembari berzikir di dalam masjid. Karena di masjid harus berzikir, kalau nggak boleh. Maka dia bergerak itu dengan zikir. Maka kalau di kampung kami disebut gerak tari itu silek kumango, diajarkan di tengah surau. Silek saman istilah orang tuh, ya, silek tarekat samu, silek kolbu. Intinya bukan pada gerak tangan, tapi gerak kolbu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak iyo betul nah, Pak. Jadi gerak kolbu, gerak ke atas. Bapak Ibu pernah melewati suatu pohon itu angker, bergerak nggak badannya? Merinding nggak? Merinding. Ya, itu karena kita takut. Apalagi kalau disebut nama Allah, kita kenal yang punya nama, itu bergetar di sini, dia akan bergetar sampai ke seluruh tubuh. Yang pertama kali bertemu Ka'bah itu gimana, Pak? Nurnya kurang nih. Orang kalau nurnya kuat, ketemu Ka'bah nggak tahan dia, dikejar Ka'bah. Ya Allah begitu. Baru lihat Ka'bah, apalagi Tuhan yang punya Ka'bah, apalagi Zat yang memuliakan Ka'bah. Maka kami sering bertanya, lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia, Pak? Mana yang lebih mulia? Rasulullah SAW. Tanpa Rasulullah Ka'bah tidak mulia. Tapi banyak orang lupa, dia pergi haji umrah, dia tidak ziarah ke Nabi Muhammad SAW. Apa katanya? Ziarah bid'ah. Orang tidak tahu terima kasih. Enggak ada Rasulullah SAW, enggak ada Ka'bah. Itu yang disebut thariqah, beradab. Orang kalau rindu ada gerak. Ya, Bapak Ibu lagi nonton bola, bola mau masuk, gimana? Togak sadonya, roti togak. Ya, kalau lagi nonton YouTube, melihat ada perdebatan asik, tahu-tahu kepala kita begini, gitu ya. Mendengarkan ceramah, hati membenarkan, tiba-tiba kepala mengangguk tanpa disadari, benar gak? Itu gerak. Apalagi orang kalau kolbunya bergerak. Maka gerak zahir tidak dihukumi, yang dihukumi adalah gerak kolbunya. Innallaha yanzuru ila qulubikum, yang dipandang kolbunya. Jadi kita sebagai masyarakat umum jangan curiga kepada orang yang sedang berzikir dan zikirnya bergerak. Ya, biasa aja. Dan terakhir mengenai kalau zikir pintu ditutup. Usah tinggi-tinggi, Pak. Kalau sekolah, jam berapa sekolah kunci gerbang? Kenapa Bapak Ibu nggak ada yang nanya itu? Mana dalilnya kunci gerbang jam 7.30? Ada yang begitu? Ada yang begitu? Udah masuk 7.30, semua masuk kelas, pun kunci per kelas, betul nggak? Yang lain nggak boleh masuk. Bapak nanya nggak? Mana dalilnya Pak Kepala Sekolah ada nggak boleh masuk? Ada nggak begitu? Nggak ada orang begitu. Kenapa sekolah zikrullah Bapak tanya? Itu kan kurikulum yang kepala sekolahnya. Kata kepala sekolahnya yang bernama Mursyid, kunci pintu. Kunci pintu. Sekolah-sekolahku, kata ketua mursyidnya, ya. Jadi kata si guru, itu hakku. Kenapa kita curiga? Kalau ingin masuk, masuk daftar dulu. Mendaftar namanya baiat. Daftar umroh dulu. Ya, daftar umroh dulu. Ini modus ini, Ustaz. Di daerah Lintau sana, Pak, itu bukan Lintau, Halaban ke arah Lintau, itu ada sebelah kanan kalau kita dari Payakumbuh, itu ditulis sekolah kolbu, sekolah zikir. Jadi tempat zikir, tempat suluk disebut sekolah. Maka yang mengajar di situ punya hak kunci pintu. Itu secara akli, itu namanya dalil akli. Sekarang dalil akli. Bapak buka Musnad Ahmad kalau punya.
kitab hadis yang ke-10 Musnad Ahmad, kemudian Mustadrak Al-Hakim. Sayyidina Nabi SAW ketika berkumpul dalam suatu ruangan, beliau mengatakan, hal fikum gharib, adakah orang asing? Lalu para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah. Lalu mengatakan, aghliqil bab, kuncilah pintu. Dikuncilah pintu. Lalu mereka kemudian diajar Nabi, qulu la ilaha illallah thalathan, bacalah la ilaha illallah 3 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan teknik yang itu diketahui oleh para mursyid. Loh, kok hanya mursyid? Sederhana Bapak Ibu, hadis tentang cara sholat yang mengerti ahli fikih atau Bapak Ibu? Ya, kenapa ahli fikih boleh lebih tahu, ahli thariqah nggak boleh lebih tahu? Nah, kita ini sering curiga. Tapi memang begitulah sunatullah orang bertasawuf. Nah, ini saya sampaikan sebagai penghibur lah. Tapi sebenarnya itu bukan hiburan. Maulana Al-Imam Zarruq Asy-Syadzili punya kitab Qawaidut Tasawuf. Apa kata beliau? Ingkar ahli syariah ala sufiyah ma'dzur. Kalau ada orang syariat ingkar kepada orang tarekat, orang hakikat, para sufi, itu dimaklumi. Kenapa dimaklumi? Ma'zur itu diterima uzur, berarti orang itu beruzur. Orang beruzur kok kamu tidak terima? Nah, pilih jadi orang yang beruzur atau orang yang tidak beruzur. Ya, sebaiknya kita tidak beruzur. Uzur apa? Al-jahl, wal jahlu asyaddul marad. Kejahilan, kebodohan. Bodoh itu penyakit yang paling parah. Apa kata Nabi SAW? Alaysa shifa'ul as-su'al. Bukankah penyakit bodoh obatnya adalah bertanya, belajar? Sudah bagus tuh pertanyaan itu. Ya, barangkali itulah. Sudah jam 7 lewat. Itu mati. Ya. Alhamdulillah. Jadi mayan jamnya sebenarnya kok. 7.20 ya. 7.20. Aduh, sudah lewat lah itu. Karena masih ada satu agenda lagi, jadi kami mohon izin pamit ya. Semoga kampung Sungai Tonang tambah tonang dengan nama Allah, nama Rasulullah. Nanti tolong dicari kitab, ada judulnya Dalailul Khairat, kitab solawat, pelajari cara membacanya, ada di kajian-kajian kami. Nanti amalkan supaya bertambah berkenal kepada Rasulullah SAW. Dan kami tutup dengan kesimpulan sederhana, jika engkau ingin menang di dunia akhirat, intinya hanya satu, carilah al-wasilah. Fa aqrabul wasail ila Allah Sayyidina Muhammad SAW. Wasilah terdekat kepada Allah Nabi Muhammad. Tapi ke Nabi Muhammad pun ada wasilah. Itulah guru-guru mulia, guru-guru yang berhatinya hati bercahaya. Allah maj'alna minal ladzina amanu wattaqau والذين ابتغوا الوسيلة والذين جاهدوا في سبيله. الفاتحة. بسم الله. يا كنوم يا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ikuti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. أفضل ذكر لا إله إلا الله، لا إله
illallah. Sama-sama. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa bihi nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim, salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arham Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah salli ala Sayyidina al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa la alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon terima salam kami, mohon dijawab salam kami. Engkau pernah mengabarkan kepada sahabat-sahabat Engkau yang kami terima hadisnya saat ini. Siapapun di antara kami menyampaikan salam kepada Engkau, wahai baginda, Engkau akan dikembalikan ruh, dan ruh Engkau akan menjawab kepada kami. Fajib ya Rasulullah wa balligh ya Rabbana tahiyatana wa salamana ya Allah. Mohon sampaikan salam ini ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ya Ghaffar ya Ghafur. Wahai Allah yang Maha mengetahui semua dosa-dosa kami, yang semua mengetahui dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lisan kami, dosa tangan, kaki dan kemaluan kami, dosa hari kemarin, dosa tahun kemarin, dosa masa lalu yang kami tidak pernah lupakan, dosa yang mungkin juga kami lupakan, dosa kepada orang tua kami, dosa kepada guru-guru kami, dosa kepada saudara kami yang seiman, dosa kepada orang-orang yang kami kenali dan tidak kenali, dosa yang ada di kolbu ini ya Allah, dosa di kolbu yang merasa lebih alim dari orang yang ada di samping kanan kami, yang ada di samping kiri, depan dan belakang kami, dosa merasa diri ini lebih soleh daripada orang lain, dosa merasa diri ini merasa lebih suci daripada orang lain, dosa yang merasa tidak pernah berdosa, dosa yang merasa tidak pernah bersalah. Ampuni ya Allah karena kami tidak merasa berdosa, sedangkan Engkau mengatakan ya Allah kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti bersalah, tapi kami bani Adam sering merasa tidak bersalah ya Allah. Ketika kami konflik, kami sering menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri kami ya Allah. Ketika umat Islam mundur, kami salahkan orang lain, tapi kami tidak salahkan diri kami ya Allah. Ketika zikir kami tidak nikmat, ketika kajian-kajian kami tidak lezat, kami sering menyalahkan orang lain, kami sering menyalahkan khatib-khatib, kami sering menyalahkan, ramahi dan menyalahi diri kami sendiri ya Allah. Allahumma ya Allah, hati kami berpenyakit ya Allah. Mungkin kamilah yang disebut dalam Al-Quran fi qulubihim maradun ya Allah, dalam hati mereka ada penyakit ya Allah, tapi kami takut ya Allah. Orang yang sakit hatinya Engkau sebut munafik, dan orang yang munafik kekal di bawah neraka ya Allah. Fa'ajirna minan nifaq wasfi marda qulubina. Maka ya Allah, karena kami takut siksa Engkau ya Allah, mohon sembuhkan penyakit di dalam diri kami ya Allah, sembuhkan kedurhakaan kami ya Allah, sembuhkan penyakit sombong kami ya Allah.
sembuhkan penyakit lalai, ria, iri dengki kami ya Allah, sehingga kalbu kami sehat ya Allah, kalbun salim, kalbu yang menjadi kalbunya para nabi, kalbunya para sahabat nabi, kalbunya orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami malaikat ya Allah, sehingga hari ini mungkin kami ngaji, belajar ma'rifat kepada Engkau, tapi mungkin sejam lagi, bahkan kurang sejam kami sudah bermaksiat ya Allah. Ya Allah, idza asainak fadhkurna wa zakkirna bilutfika rahmatik. Ya Allah, jika kami bermaksiat, jika kami diuji dengan kemaksiatan, jika kami ditakdirkan untuk lupa dan lalai kepada Engkau, maka ya Allah, tegurlah kami dengan rahman rahimmu ya Allah, tegurlah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan tegur kami dengan membiarkan kami ya Allah, berikan kami perhatian ya Allah. Allahumma ya Allah, unzur ilaina birahmatik. Ya Allah, mohon pandanglah kami dengan kasih sayang Engkau ya Allah. Pandanglah orang yang hadir pada majlis ini dengan pandangan kasih sayang Engkau ya Allah. Ya Allah, dengarkanlah semua jeritan-jeritan kalbu kami kepada Engkau, dan salah kami berdoa kepada Engkau. Mohon luruskan, ilhamkan kalbu kami supaya berdoa dengan cara yang benar ya Allah, supaya menyembah Engkau dengan cara yang benar ya Allah. Allahumma ya Allah, kami punya rumah tangga, kami punya saudara, kami punya tetangga. Engkau mengatakan melalui risalah Rasul-Mu, orang yang beriman, orang yang menahan diri dari tetangganya, yang menahan diri dari saudaranya, yang menahan diri dari tamunya. Tapi ya Allah, kami menyaksikan diri kami tidak tahan dengan tetangga kami, tidak tahan dengan kelakuan anak istri kami. Maka ya Rabb, farzuqna karamataka fi qulubina, aqribna bil hilmi, aqribna bil anati, aqribna ya Allah bil lutfi. Ya Allah, dengan kemurahan Engkau ya Allah, meskipun kalbu kami tidak pantas mendapatkan nur Engkau ya Allah, izinkan nur kelembutan-Mu masuk ke dalam hati kami yang keras ya Allah. Izinkan cahaya Engkau yang tiada batas itu masuk setitik saja, satu nuktah saja ya Allah, masuk ke dalam diri kami, sehingga gelap hati kami menjadi terang ya Allah. Ya Allah, hati kami keras ya Allah. Jika bebatuan gunung masih mengalirkan air, kerasnya hati kami, sulit meneteskan air mata dalam tahajud ya Allah, sulit meneteskan air mata dalam beristighfar ya Allah. Allahumma ilaika nashku qaswata qulubina ya Allah, kepada Engkau kami mengeluhkan betapa kerasnya hati kami ya Allah. Ya Allah, ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka التوبة والاستقامة والاستقامة على شريعة الغراء وطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربنا قولا رضينا بالله، ونسألك يا ربنا الاستقامة بالله، ونسألك يا ربنا الحسن بالخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Salam.